Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kemarin tema 6 sudah selesai. Ini saatnya kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Tema 7 yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar dan diberi ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih anak-anak, langsung saja kita ke materinya ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama muatan pelajaran IPS. Setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian dapat menjelaskan latar belakang penjajahan bangsa Eropa di Nusantara. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia, menyebutkan informasi penting dalam teks sejarah. Kemudian yang ketiga adalah IPA, menyebutkan sifat-sifat benda. Baik anak-anak, kita langsung ke pembelajaran kita. Anak-anak, ini ada beberapa peristiwa. Ini merupakan peristiwa pribadi. Peristiwa pribadi itu adalah peristiwa yang dialami oleh individu, satu orang. Kemudian ada peristiwa keluarga, peristiwa di dalam keluarga. Ada peristiwa kelompok. Kemudian ada peristiwa masyarakat, terjadi di masyarakat. Dan ada juga peristiwa kebangsaan ya, peristiwa yang terjadi pada suatu bangsa. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Berikanlah centang pada peristiwa menyenangkan, berikanlah tanda silang pada peristiwa tidak menyenangkan. Nah, ini menyenangkan tidak? Menyenangkan, centang. Ini tidak, sakit ya, silang. Kita lanjutkan. Nah, ini tidak menyenangkan, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini menyenangkan. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan. Perdagangan di mana? Nah, di Indonesia, yang waktu itu belum ada Indonesia, tapi masih disebut dengan Nusantara. Baik anak-anak, ada beberapa pertanyaan. Mengapa bangsa Barat datang ke Nusantara? Mengapa mereka ingin menguasai atau memonopoli rempah-rempah di Nusantara? Apa hubungannya rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Nanti akan kita jawab, akan terjawab ketika kita menyelesaikan pembelajaran kali ini. Baik, kita lanjutkan. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama ya. Cukup lama. Untuk Belanda itu berapa? 3,5 abad. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Berarti kurang lebih 350 tahun bangsa kita dijajah oleh Belanda. Kemudian Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Baik, kita baca ini. Bersama ayahnya, Beni berkunjung ke kebun cengkeh milik Pak Rudi. Kebun cengkeh Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkehnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar pohon cengkeh di kebun itu sudah memasuki masa panen. Nah, cengkeh ini termasuk rempah-rempah ya. Rempah-rempah itu zaman dulu sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa ya. Selain untuk penyedap masakan, penyedap rasa, juga untuk penghangat tubuh. Karena di sana itu ada 4 musim, ada musim dingin, maka mereka memerlukan penghangat tubuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Silahkan dibaca ya. Ini tidak saya baca, silahkan di pause, kemudian dibaca. Setelah selesai baru dilanjutkan. Tujuannya apa? Tujuannya apa anak-anak?
untuk memendekkan durasi waktu video ini ya. Silahkan di pause, dibaca. Oke, kita lanjutkan. Nah, silahkan di pause juga, kemudian dibaca. Kalau sudah, dilanjutkan. Baik anak-anak, saya melanjutkan. Anak-anak pause dulu, dibaca. Nah, nanti setelah selesai silahkan dilanjut. Masih bacaan anak-anak. Nah, ini kedatangan bangsa barat ya. Bangsa barat itu bangsa Eropa itu ya. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, itu yang datang ke Indonesia. Tahun berapa? Di mana? Silahkan dibaca ya. Nanti ada menjawab pertanyaan. Baik, silahkan pause. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain. Orang-orang barat itu punya faktor yang mendorong mereka untuk menjelajah samudra, kemudian menemukan sampai ke Nusantara ya. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau istilahnya gold itu emas ya. Nah, silahkan dibaca. Pause, saya lanjut. Oke. Nah, yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama atau istilahnya gospel ya. Selain mencari kekayaan juga ada misi menyebarkan agama. Baik, saya lanjut. Kemudian yang ketiga, yang adanya keinginan mencari kejayaan atau istilahnya glory ya. Nah, inilah yang nanti menimbulkan keinginan bangsa-bangsa Eropa untuk menjajah. Mengapa? Karena suatu kejayaan itu ditandai dengan banyaknya tanah jajan ya. Nah, itu bagi orang-orang, bagi negara-negara Eropa, mereka berlomba-lomba mencari tanah jajannya ini ya. Keinginan mencari kejayaan ini yang mendorong, faktor yang mendorong. Baik, kita lanjutkan yang D. Faktor-faktor yang mendorong belajar itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Pada waktu itu sudah dikembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Nah, ditemukan mesiu atau persenjataan untuk melindungi diri dari bajak laut ya. Kemudian ditemukannya kompas untuk menentukan arah. Ketiga-tiganya ini juga mendorong mereka menjelajah samudra hingga sampai ke tempat kita, ke Nusantara pada waktu itu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ini sekarang bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan yang berbentuk seperti ini sehingga menjadi, silakan ini nanti dijawab. Jika sudah lupa dengan apa yang kalian baca tadi, bisa diulang kembali, diputar kembali videonya. Siapa yang dimaksud dengan bangsa barat, diisi nah. Kemudian apa faktor melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia. Ini penjajahan ya. Penjajahan itu lain dengan penjelajahan ya. Yang ketiga, kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Kapan ya. Di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Tentunya berbeda-beda karena tadi ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda. Dan mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra? Nah, tadi ada 4 faktor tadi. Bagaimana kondisi rakyat saat mengalami penjajahan? Nah, tentunya ini kalian tahu. Kita lanjut. Nah, yang ini kita isi bersama-sama saja. Tahun kedatangan bangsa Portugis yaitu 1512, tempatnya di Maluku ya. Tujuannya pertama tentunya mencari rempah-rempah. Kemudian ke perkembangannya mereka mau menjajah ya. Peristiwa yang terjadi perjanjian Saragossa. Reaksi masyarakat pertama kali disambut baik ya. Kemudian bangsa Spanyol tahun 1521, tempatnya sama di Maluku. Tujuannya mencari rempah-rempah. Kemudian
kemudian peristiwa-peristiwa yang penting, peristiwa yang terjadi. Nah, ini juga sama perjanjian Saragossa, karena antara kerajaan Ternate dan Tidore itu berselisih sehingga masing-masing dibela oleh Portugis, yang satu dibela Spanyol, yang satu dibela Portugis. Terjadilah perang, kemudian ada perjanjian Saragossa. Isinya apa? Silahkan dicari ya. Kemudian reaksi masyarakat waktu pertama kali datang disambut juga dengan baik. Kemudian kedatangan bangsa Belanda di Indonesia tahun 1596, tempatnya di Banten, tujuannya adalah mencari rempah-rempah. Ini tujuan awal ya, anak-anak, tujuan awal. Tapi ternyata setelah mereka menemukan bahwa Indonesia itu memang kaya dengan rempah ya, dan penduduknya juga belum maju, maka mereka mempunyai inisiatif untuk menjajah bangsa Indonesia. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi ini banyak sekali anak-anak dalam masa penjajahan Belanda, karena 360 tahun itu bukan waktu yang pendek ya, karena itu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang penting banyak sekali. Di antaranya adalah kerja rodi, kemudian sistem tanam paksa. Ini anak-anak mungkin penasaran ya, kerja rodi zaman Belanda itu yang bagaimana, sistem tanam paksa itu yang bagaimana. Silahkan dicari informasinya di internet, banyak sekali, atau di buku juga ada. Reaksi masyarakat pertama kali datang itu ditolak, karena bangsa Belanda ini waktu datang pertama kali sombong ya, angkuh. Kemudian rakyat Banten tentunya tidak suka dan menolak. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kemudian tugas IPS, ini mencari arti God, gospel, dan glory, ditulis di sini ya. Artinya tadi sudah ya, sudah, tinggal mengingat kembali, atau kalau lupa ya diulang kembali, diputar kembali videonya. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Mati cengkeh merupakan salah satu jenis rempah yang banyak manfaatnya, harganya pun tinggi, sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakan. Nah, untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara maksimal, setelah dipetik, cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna pada cengkeh dari semula kuning dan merah menjadi hitam dan coklat. Karena apa tadi? Karena terkena panas matahari. Itulah benda yang terkena panas akan bisa berubah. Kali ini kita akan belajar IPA tentang sifat-sifat benda. Ini apa namanya? Ini tenaga pembangkit listrik tenaga surya ya. Wujud-wujud benda, sifatnya bagaimana? Yuk kita pelajari, masuk pelajaran IPA ya. Silahkan dibaca sifat-sifat benda. Pos. Kita lanjutkan. Ini masih ya. Wujud benda itu ada berapa anak-anak? 3 ya. Cair, padat, gas. Nah, sifatnya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Silahkan dibaca ya. Nah, ini percobaan. Ini percobaan benda padat ya. Ambillah pensil yang masih utuh, perhatikan bentuknya. Kemudian diraut menggunakan penyerut pensil. Bentuknya berubah tidak? Bentuknya berubah. Ambil penghapus pensil, amati bentuknya. Gosokkan penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Apakah bentuknya juga mengalami perubahan? Iya tentunya. Nah, itu termasuk sifat benda padat. Nah, ini ada pertanyaannya untuk percobaan tadi. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Tentunya berubah. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Nah, tentunya juga iya. Apa kesimpulanmu? Nah, percobaan ini membuktikan bahwa benda padat itu bisa berubah bentuk dengan perlakuan tertentu.
Baik anak-anak, kita lanjutkan percobaan menggunakan air tentunya. Ini alat dan bahan, letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata. Amati, letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu, dimiringkan kayunya, amati permukaan. Pindahkan air ke dalam gelas ke dalam wadah yang lain, dari gelas di dalam gelas ke wadah yang lain. Perhatikan apa yang terjadi. Tuangkan air tersebut ke tanah, perhatikan apa yang terjadi. Yuk kita lihat pertanyaannya. Bagaimana bentuk permukaan air di dalam gelas saat dimiringkan? Tentunya permukaannya datar. Apa yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Nah, bentuk wadahnya itu tempatnya itu tadi ya. Kalau dalam gelas ya bentuknya seperti gelas, dalam teko bentuknya seperti teko. Ini adalah sifat-sifat benda cair. Kita lanjutkan. Bagaimana air tersebut dapat mengalir? Air dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Ya akan meresap ke dalam tanah. Itulah sifat kapiler air, daya kapilaritas air ya. Air dapat mengalir melalui celah-celah kecil. Baik anak-anak, kesimpulannya adalah, nah ini kesimpulan sifat air diantaranya permukaannya selalu datar ya. Bentuknya mengikuti wadahnya. Air mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Air mempunyai daya kapilaritas. Nah ini sifat-sifatnya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya anak-anak. Sekarang menulis sifat-sifat benda padat, cair, dan gas ya. Yang gas tadi tidak ada percobaannya, tapi kalian cari nanti di buku atau di internet juga boleh. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.